Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus semuanya, perkenalkan saya Karina Savitri Lubis dari Program Studi Manajemen Stambu 2021. Pada video kali ini, kelompok 9 akan menampilkan pembahasan mengenai munculnya kelompok satanisme. Sebelum masuk ke dalam video lebih dalam lagi, perlu kita ketahui bahwasanya tugas ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Hapni Laila Siregar, SAG, MA.DR. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Stay tune! Nah, apa sih satanisme itu? Satanisme merupakan kelompok pemuja setan yang didirikan pada tahun 2012. Misi kelompok itu adalah untuk mendorong kebajikan dan empati, menolak otoritas tirani, mengadvokasi akal sehat praktis, menentang ketidakadilan, dan mengejar tujuan mulia, menurut situs TST. Pengertian satanisme terdiri dari kata satan dan isme. Dalam The American Heritage Dictionary, satanisme diartikan sebagai pemujaan setan atau kekuatan jahat. Pemujaan setan dengan memparodikan tata cara dalam agama Kristen, kejam, serta berperilaku dan beraktivitas seperti setan. Satanisme merupakan kepercayaan terhadap setan, anggota yang berkelompok, dan melakukan ritual tertentu dalam melaksanakan pengabdian diri. Seperti pendapat Introvision yang mengatakan bahwa satanisme identik dengan ritual pemujaan yang mengatasnamakan setan atau Lucifer, atau lebih dikenal dengan ritual liturgi. Dalam hal ini, perwujudan terhadap satanisme yang dilakukan oleh band black metal tidak diwujudkan dalam rupa atau bentuk dari setan tersebut, melainkan diwujudkan melalui komponen atau unsur satanisme. Lalu, faktor apa yang menjadi penyebab munculnya satanis? Nah, kami melakukan 3 langkah analisis. Yang pertama, pendapat mahasiswa oleh Alia Sabrina Pasaribu. Beliau mengatakan kurangnya meninjau ilmu tentang mendidik agama, seperti saat sebuah masyarakat yang mendidik tidak dibangun di atas fondasi bangunan yang benar-benar akan sangat rawan mendidik terbius berbagai kotoran materialisme. Berikutnya ada pendapat dari saudari Karina Savitri Lubis. Beliau mengatakan karena lemahnya ilmu beragama seorang manusia ini, minim pengetahuan tentang nilai-nilai agama, sehingga mudahnya bagi setan untuk menyesatkan manusia di akhir zaman ini. Dan sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang Yahudi yang memerangi umat Islam melalui pemikiran. Pendapat berikutnya dari saudari Ani Sonia. Beliau mengatakan kebanyakan media informasi dan penyiar yang lalai dalam menjalankan tugas pentingnya sebagai pemberi informasi yang mendidik. Langkah analisis yang kedua, hasil wawancara dari beberapa tokoh narasumber, yaitu Bapak Zulpan Hadi merupakan salah satu pengurus masjid At-Taqwa di Labuhan Batu Utara. Beliau mengatakan penyebab muncul terjadinya kelompok satanis atau pemuja setan ialah kurangnya iman di dalam diri manusia. Berikutnya ada Ibu Jubaidah SPD merupakan ketua wiritan di Pekanbaru. Beliau mengatakan, zaman sekarang fenomena keagamaan sangat banyak bermunculan Tuhan dari agama-agama dan nilai keagamaan. Gerakan ini memiliki ajaran melaksanakan hal-hal yang oleh agama dianggap berdosa. Berikutnya ada dari Bapak Insinyur Khairullah. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar di perguruan tinggi tempat tinggalnya, yaitu Mandailing Natal. Beliau mengatakan munculnya kelompok satanis atau pemuja setan ialah kurangnya ilmu agama, kurangnya pendalaman ilmu agama dalam pendidikan terdekat, yaitu mulai dari keluarga, lingkungan tempat bergaul maupun di sekolah. Selanjutnya, langkah analisis yang ketiga yaitu kajian literatur. Yang pertama, pengaruh sinkretisme ajaran agama dunia dan filsafat sekuler dengan iman Kristen. Yang kedua, doktrin Kristologia yang menyimpang dan menyeleweng. Yang ketiga, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap praktik kerohanian gereja yang sudah merosot.
Dengan adanya fenomena masyarakat seperti ini, kami menyajikan solusi agar kita senantiasa terjaga dan tidak terjerumus ke dalam kelompok satanis. Kami melakukan 3 langkah analisis. Yang pertama, pendapat mahasiswa. Seorang muslim harus selalu meningkatkan pengetahuan agamanya dan terus meningkatkan kesadaran sebagai seorang muslim dengan cara berusaha mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan juga selalu berdoa agar tetap teguh atau istiqomah dalam berislam. Kita sebagai generasi bangsa bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita ikuti trennya maupun yang buruk. Kita harus cerdas menghadapi hal-hal tersebut. Kita harus terus memperkuat iman dengan belajar berbagai ilmu untuk membentuk diri kita menjadi insan yang berakhlakul karimah dan memiliki keimanan yang kuat. Langkah analisis yang kedua, hasil wawancara. Harus banyak-banyak mempelajari tentang Islam dan mengamalkannya. Perbanyak sholat, mengaji untuk menguatkan iman kita agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Yakin dan percayalah, Tuhan itu ada dan Ia melihat apa yang sedang kita lakukan. Memohon perlindungan saat membaca Al-Quran. Selanjutnya, langkah analisis yang ketiga, kajian literatur. Yang pertama, perbanyak sholat, berkumpul dengan orang-orang yang sering belajar tentang agama Islam, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran supaya tidak terjerumus ke dalam aliran sesat, yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu ada, hindari berteman yang hanya menyesatkan. Selanjutnya, kami akan menyajikan mengenai pandangan Islam. Berdasarkan Quran Surah An-Nahl ayat 99 sampai 100, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, sesungguhnya ia dalam kurung setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menjadi musyrik karena tipu dayanya. Islam berkata bahwa setan adalah musuh manusia yang sangat kuat dalam mempengaruhi dan merayu manusia dari jalan yang benar. Kelompok setan adalah orang-orang yang menyembah setan dan melakukan praktik keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan agama-agama lainnya. Dalam Islam, kelompok setan dianggap sebagai kelompok sesat yang menjauhi manusia dari kebenaran dan jalan yang lurus. Sebagai seorang muslim, benar dianjurkan untuk menjauhi kelompok setan dan benar bukan hanya mencela tetapi lebih mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sekian video project dari kelompok 9 mengenai munculnya kelompok satanisme. Adapun manfaat yang bisa kami rasakan, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, kemampuan literasi, kemampuan kolaborasi, serta kerjasama di dalam tim. Serta masih banyak lagi manfaat yang bisa kami rasakan. Kami harap bagi para penonton, khususnya umat Islam, agar senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan paham seperti penyimpangan paham satanisme ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.